Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Muhammad Al-Farisi Al-Hazikani. Nama saya Rada Nagin Saputri. Nama saya Ninja Laura. Nama saya Ulfadila. Di sini kami ingin menyampaikan materi sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad keempat. Letak kerajaan ini berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaan Kutai diketahui berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan, yaitu berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti Yupa disebut nama Raja Kudungga yang pertama menduduki tahta kerajaan Kutai. Disebut pula bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Asmawarman yang menjadi raja kedua Kutai. Asmawarman memiliki 3 orang putra. Salah satunya bernama Mulawarman yang akhirnya menjadi raja dan berhasil membawa kerajaan Kutai menuju masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Kutai, kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis pada dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti Yupa tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Banyaknya aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa kemasaannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. 1. Aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. 2. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Secara jelas, isi prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang mansur bernama Sang Aswawarman. Ia seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari, dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman memiliki putra 3, seperti api yang suci berjumlah 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itulah Sang Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan bijaksana. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. 3. Aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang terbentuk sebagai tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Kemudian, terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprakeswara, tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu, diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu, Siwa bercampur dengan golongan Brahmana, sedangkan rakyatnya dibebaskan oleh menganut agama Hindu dalam aliran lainnya. Yang keempat, ada aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana.
Selain itu, kerajaan Kutai menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kuta mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. Masa kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin. Hingga akhirnya kerajaan ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia. Telah dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kertanegara, yaitu Pangeran Anung Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi. Terima kasih, sekian dari kami.